Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Yeay, ketemu lagi dengan video baru, wajah baru dan bajunya juga baru lagi ya. Karena biasanya sebelumnya itu kalian pasti nonton videonya itu kayaknya kok bajunya itu aja. Ya biasa ya, kalau bikin video itu langsung bikin beberapa video. But di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya kalian bisa menghasilkan make up yang bener-bener flawless, awet, tahan lama, gak cepet luntur, buat keperluan kalian foto KTP, bisa foto untuk SIM, bisa foto untuk pasport. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan kalian penasaran, di sini aja. Tapi sebelum videonya gue mulai, gue selalu ingetin jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin, yuk kita vaksin ya, orang Sunda, V-nya jadi P. Ya jangan lupa untuk vaksin. Jadi kita sekarang bakalan mulai aja ke videonya. Untuk kalian, kalau misalkan kalian ada keperluan untuk foto gitu, nah biasanya untuk foto KTP itu bener-bener kayak lebih serius, malah bikin kalian itu lebih caludih kalau kata orang Sunda ya. Nah makanya gue menyarankan kalian untuk foto KTP, paspor gitu, biasanya kan ngantri tuh udah keringetan, udah mulai pas difoto udah kayak luntur gitu lah. Nah kalian perlu banget base makeup yang bener-bener awet dan istilahnya itu kalau misalkan kalian keringetan tuh nggak bikin jadi luntur gitu ya. Nah ini adalah salah satu pelembab yang jadi andalan gua, dimana kulit gua kering karena dia bener-bener bantu buat melembabkan dan bikin si base makeup nanti yang gua pakai itu bener-bener sangat amat awet dan juga tetap kelihatan natural di atas kulit wajah gua yang kering. Jadi biasanya gue pakai ini itu secukupnya aja ya teman-teman, dan biasanya gue pakai di 4 titik, pipi kanan, pipi kiri, dan di dagu ya. Terus untuk penggunaannya, kalian setelah meratakan pelembab ini jangan lupa buat menekan di bagian-bagian yang menurut kalian punya pori-porinya itu gede-gede gitu ya, atau pori-porinya besar bukan gede ya. Ini namanya Anti Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Oke, gue pengen ngasih tau aja ke kalian bahwa kalau menurut pendapat gue pribadi, antara produk dari Hada Labo yang 3D Gel Perfect Moisturizing Gel ini tuh kurang lebih konsistensinya tuh sama setelah digunakan. Karena untuk si ini Anti Cakey dari Mother of Pearl ini, dia punya manfaat-manfaat yang dimana dia bisa menghaluskan blurring pori-pori, terus anti cakey, terus udah gitu dia pada saat setelah digunakan itu bener-bener sangat amat tacky atau lengket. Nah produk dari 3D Gel Hada Labo ini juga kurang lebih dia konsistensinya sama, tapi ada tapinya. Pada saat gue setelah menggunakan anti cakey dari Mother of Pearl ini, kulit gue jadi kayak hilang gitu loh semua kerut-kerutnya, apalagi ini pori-pori yang ada di sini, terus kerut-kerut yang ada di smile line, terus kerut yang ada di antara alis gua gitu ya. Jadi gua pakai cuma satu pompa, bener-bener jadi bikin alas ya di sini, alas muka kita itu bener-bener kayak nge-grip banget, lebih nge-grip lagi. Karena honestly untuk gua, karena kulit gue ini kering ya teman-teman, gue perlu sesuatu yang bener-bener sangat amat nge-grip lagi, yang bener-bener sangat amat melembabkan lagi. Bagusnya pakai banget ya. Kenapa gue bilang bagusnya pakai banget? Karena dia tidak memberikan terlalu licin, tidak memberikan yang terlalu basah juga. Walaupun kita punya kulit kering, kita juga nggak mau kan tampilan make up itu jadi kayak basah banget gitu loh. Nah kalau gue lebih memilih tampilan make up yang memang sedang-sedang aja, nggak kering dan nggak terlalu basah tapi awet. Catatannya itu bikin awet dan nanti hasilnya malah jadi lebih kelihatan natural seperti kulit kita sendiri. Ini adalah produk yang berikutnya, sudah pernah gue review juga ya teman-teman, dan ini sangat amat murah banget. Ini harganya 17.000. Ini La Mela BB Cushion, dan yang gue pakai kalau nggak salah gue udah beli yang nomor 23, tapi ternyata nomor 23 juga terlalu terang banget. Cuman ya, produk dari La Mela ini selain dia murah, kalau gue sandingkan atau pasangkan ya dengan ketiga produk ya, jadi 2 produk ini atau totalnya 3 produk ini, hasilnya sangat amat natural, walaupun dia tidak memberikan coverage yang bener-bener kayak dempul banget tuh enggak. Itu bener-bener coveragenya tuh natural ya teman-teman, tapi karena warnanya itu bikin cerah wajah gua, terus udah gitu tampilan dan tekstur hasil dari penggunaan si produk dari La Mela BB Cushion ini, dia sangat amat tipis dan konsistensinya itu dia bener-bener sangat amat cair. Jadi lebih cair dibandingkan dengan BB Cushion lainnya yang pernah gue coba. Tapi karena dia tipis,
cair di muka itu jadinya sangat amat ringan, dan kalau dipakai sampai 15 jam. Kalian bisa bayangin ya kalau misalkan kalian teman-teman di sana yang sekiranya bakalan ngantri untuk foto paspor, foto KTP yang dimana kalian panas-panasan gitu kan, terus kalian pakai masker, ngantri lama gitu. Ini jagoan banget kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, karena dia benar-benar mampu untuk bertahan di atas wajah kita karena udah kita kasih si Hada Labo dan Mother of Pearl anti cakey tadi. Nah sekarang gue mau pakein di wajah gue produk dari Lameila ini ya. Ini walaupun kalian pakai banyak, dia nggak bakalan ngasih kayak coverage yang benar-benar jadi ketebalan gitu, enggak. Dia walaupun dipakai banyak, dia tetap sangat amat ringan dan juga dia tipis. Jadi kalau menurut pendapat gue dia cukup untuk bisa mengcover kekurangan, tapi walaupun bukan kekurangan yang benar-benar sangat ekstrim. Seperti kalian lihat gue punya jerawat di bagian sini itu udah langsung ketutupin ya, tapi kalau untuk di real life itu dia nggak bakalan ketutupin yang benar-benar sangat amat nggak kelihatan gitu, karena kan ini memang BB cushion yang sangat amat ringan. Nih hasil pakai si Lameila itu dia benar-benar sangat amat halus ya teman-teman di wajah. Jadi untuk bagian lekukan hidung ini benar-benar sangat amat tipis dan mengurangi creasing pastinya. Ini hasilnya kalau dari dekat. Gue bakalan cuma pakai ini aja. Ini dari SK yang Flawless Liquid Concealer, warnanya yang vanilla, dan untuk khusus di penggunaan bawah mata. Dan untuk brushnya itu harus yang benar-benar bersih atau bukan brush pakai foundation, karena untuk konsistensi foundation itu kan beda banget sama concealer ya teman-teman, dan dia bisa merubah konsistensi ya, apalagi kalau dipakai di under eye mata kita yang kurang lebih bermasalah gitu kayak punya gue, karena under eye gue ini sangat amat kering dan cepet banget creasing. Jadi untuk penggunaan concealer itu bener-bener sangat amat tricky, dan harus dipastikan bahwa concealernya itu harus bagus dan hanya dipakai sangat amat sedikit sekali, karena kalau semakin banyak produk digunakan di under eye itu dia bakalan bikin under eye kita atau kita yang punya under eye itu banyak banget fine lines atau sudah ada keriput ya, itu malah bisa emphasize semua keriput yang ada di bawah mata ya teman-teman. Nah untuk produk yang gue pakai di sini bakalan ada 2 powder, satu dari Makeover ini yang Radiant Finishing Powder, dan yang satu lagi ini yang dari Mother of Pearl. Nah manfaatnya itu dia punya masing-masing teman-teman. Untuk si Makeover itu dia bantu untuk kulit wajah gua khususnya under eye itu bener-bener sangat amat ringan, walaupun bagian under eye-nya dipakein concealer, karena untuk teman-teman mungkin tahu banget kalau misalkan kalian pakai concealer ya di bagian bawah mata, apalagi untuk bawah mata yang banyak banget keriput, kalau gue ya khusus pribadi itu malah bakalan tambah bikin jadi lebih keriput lagi kalau gue tidak menggunakan powder yang sangat amat tipis, sangat amat ringan, dan tidak menambahkan coverage. Nah untuk produk dari Makeover yang Hydra Stay Radiant Finishing Powder ini adalah produk satu-satunya yang bisa gue pakai untuk ngeset bagian under eye gue, juga lipatan hidung, juga fine lines yang ada di sini, dan smile line, supaya dia nggak emphasize semua tekstur, dan smile line-nya juga tidak bikin cakey ataupun creasing. Nah biasanya gue ambil produknya itu, setelah gue ambil gue tap sampai dia habis, atau produknya itu tidak terlalu banyak berada di brushnya, dan gue tap lagi bagian under eye-nya, pastiin udah bener-bener sangat amat halus banget, baru gue pakein dan gue tepuk. Itu sangat amat halus, tepuknya bukan ditekan gini, tapi gue cuma goyangin brushnya seperti ini ya teman-teman, supaya tidak menambahkan lagi kerut di bagian bawah mata, dan pemakaiannya itu harus benar-benar sangat amat tipis gitu, supaya mengurangi penambahan kerutan di bagian under eye ya. Dan untuk penggunaannya kalau menurut pendapat gue, kalian sebaiknya itu step by step gitu ya, satu bawah mata dulu, nggak langsung, karena setelah kalian diemin concealer itu bakalan cepet creasing gitu. Kalian harus ngeblend lagi, lama lagi, jadi mendingan satu persatu aja dikerjainnya. Nah kemudian sekarang masuk ke penggunaan si Mother of Pearl Blurring Translucent Loose Powder ya teman-teman. Ini bagus banget, dia bantu untuk bisa ngeblur semua pori-pori gue. Terus yang paling oke itu dia walaupun ada cap seperti ini, dan gue tidak buka ya penutupnya ini
dibuka gini aja tuh gampang gitu. Biasanya pain in the ass buat buka lidnya ini, tapi ini bener-bener oke banget sih, jadi nggak nyusahin gitu ya. Tapi produknya itu juga bagus banget. Nah biasanya gue ambil ya seperti ini ya teman-teman, untuk khususnya produk si Mother of Pearl. Terus gue tekuk ya si puffnya itu supaya dia kayak produknya itu masuk ke dalam si puffnya itu ya, dan pada saat gue templokin atau gue pakein di kulit wajah gue itu dia tidak terlalu banyak ya, dan bener-bener rata aja sesuai dengan yang kita mau. Dan kita pastikan powdernya itu bener-bener sudah meresap ke dalam puffnya. Nah setelah meresap baru pakein ya di bagian khususnya bagian hidung, bagian sebelah sini gue tepuk ya teman-teman, gue tekan itu supaya dia powdernya itu bener-bener nempel ke bagian yang kita tekan situ, bagian hidung, karena bagian hidung gue berminyak, bagian lipatan hidung ya, kanan dan kiri, ujungnya bagian sini, terus bagian lainnya gue tepuk aja dan tidak menambahkan lagi produknya, karena kalau gue honestly nggak terlalu suka powder yang banyak, tapi gue perlu banget untuk ngeset penggunaan base makeup gue, karena kalau nggak di set itu base makeup gue jadinya terlalu basah. Dan apalagi kalau misalkan kalian tahu lah ya, kalau misalkan pakai masker itu bakalan nempel ke masker. Nah ini manfaatnya supaya dia tidak nempel ke masker dan tetap lembab gitu loh. Jadi gue nggak suka juga tampilan wajah yang terlalu kering ya, jadi gue lakukan hal itu. Dan di sini tuh masih ada banyak banget powdernya, tapi cukup gitu loh, nggak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke. Nah jadi ini teman-teman hasil akhir ya untuk base makeup. Kalau misalkan kalian mau foto pas foto KTP ataupun paspor gitu kan, tampilannya tuh yang benar-benar harus cerah ceria, dan pastikan kalian tidak menggunakan softline, karena kalau misalkan kalian pakai softline biasanya suruh dibuka, dan kalau misalkan kalian lebih nyaman untuk pakai softline yang bening, go for it. Tapi kalau gue pribadi, karena gue memang punya mata yang progresif juga, minus juga, silinder juga, gue lebih memilih tetap menggunakan kacamata gue, dan gue bakalan lakukan di sini lebihin ya powdernya, supaya pada saat gua pakai kacamata gua itu dia tidak mengganggu, tidak menggeser, tidak menghapus. Dan pada saat kita istilahnya ngantri gitu dari pagi sampai siang baru difoto jam 2 gitu kan, itu make up itu tetap on point gitu, tetap bikin seger ke wajah kalian. Dan yang pasti ini awet ya, terus udah gitu dia nggak cepet geser, karena khusus buat teman-teman yang punya kulit kering sama seperti gue lebih memilih untuk menggunakan base makeup yang benar-benar sangat amat tipis dan juga ringan. Udah gitu benar-benar di set tapi tidak terlalu banyak, yang dimana bikin kering under eye atau kering di bagian seluruh bagian wajah gitu teman-teman. Gue pengen settingnya itu yang benar-benar sangat amat pas, dan tadi sudah gue informasikan ke kalian untuk melakukan setting wajah dengan menggunakan powder. Gue punya 2 powder, itu semua powder-powder yang menurut pendapat gue jagoan banget untuk bikin ngehalusin ya, karena kalian tahu dong, kalian nggak mau dimana istilahnya kalian repression diri kalian gitu kan untuk bikin KTP, walaupun cuma kelurahan ya di foto, tapi kan tetap harus tampil cantik dan harus tampil segar. Dan udah gitu kebayang dong fotonya cuma kayak gini, nggak boleh senyum gitu kan, nggak kayak gini, beda dong ya kan. Coba kalian bisa lihat dengan gue yang cuma itu gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa memberikan ekspresi walaupun kita tidak berekspresi gitu. Coba kalian lihat deh, sama dibandingin, ada beda dong pastinya teman-teman. Nah makanya kalau gue lebih memilih untuk istilahnya kalau mau foto, pas foto KTP ataupun paspor itu gue harus berpenampilan yang bener-bener seger gitu ya, lebih apa ya istilahnya, lebih kelihatan cantik gitu, walaupun tanpa softline gue bisa ngasihin mata gue yang oke banget gitu nih kayak gini. Oke teman-teman, dan gue lebih memilih untuk rambutnya tuh diginiin gitu, jadi lebih kelihatan apa ya, seger, lebih kelihatan leher kita, yang dimana biasanya kalau atau pakai kemeja pun ya, andai kan ini pakai kemeja, leher kita masih kelihatan gitu, dan rambutnya tuh udah langsung ke atas, karena kuping biasanya harus kelihatan kan,
udah gini. Oke kan teman-teman, jadi ini dia ya make upnya. Kalau misalkan gue mau pas foto untuk KTP ataupun untuk paspor, jadi harus kelihatan oke, kelihatan cantik, kelihatan seger. Yang pasti make upnya harus awet dan tahan lama, anti keringat juga. Sampai sini dulu teman-teman, gue sharing caranya gimana kalau gue mau pas foto KTP dan paspor. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Dan kalau misalkan kalian penasaran ini make upnya aku nggak dikasih lihat, kalian tunggu aja, lihat di video besok. Gue juga sharing tentang gimana caranya gue mendapatkan make up yang seperti sekarang ini. Jadi untuk base nya kalian udah lengkap, udah detail. Besok dikasih tahu lagi tentang eye look nya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman videonya, kita bakalan ketemu lagi di video besok. Bye.